Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Norman Sani, calon guru penggerak angkatan 5 yang bertugas sebagai guru PJOK di SD Negeri Karangmekar Mandiri 2 Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Dalam pemaparan koneksi antar materi akan menjawab dua pertanyaan utama. Pertanyaan yang pertama adalah, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Sebagai guru, kita menyadari bahwa setiap murid memiliki karakteristik dan keunikan yang berbeda. Perbedaan karakteristik murid bukan untuk diperdebatkan apalagi dibanding-bandingkan antara satu murid dengan murid yang lainnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Murid-murid kita memiliki karakteristik yang beragam dengan keunikan, kekuatan, dan kebutuhan belajar yang berbeda. Tentunya perlu direspon dengan tepat agar tidak terjadi kesenjangan belajar atau learning gap, di mana pencapaian yang ditunjukkan murid tidak sesuai dengan potensi pencapaian yang seharusnya dapat ditunjukkan oleh murid tersebut. Tugas kita sebagai guru bukan untuk menyeragamkan semua karakteristik murid yang berbeda agar sesuai dengan keinginan kita. Namun, sebagai guru, kita harus dapat menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dan memastikan bahwa dalam prosesnya, anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Untuk dapat merespon kebutuhan setiap murid, seorang guru harus dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Konsep pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi diartikan juga sebagai serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan guru tersebut meliputi: yang pertama adalah kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Yang ketiga, bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, penilaian berkelanjutan. Kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi harus berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Menurut Tomlinson, kita dapat melihat kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Minat murid merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Sedangkan profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi, proses penilaian memegang peranan yang sangat penting. Guru diharapkan memiliki pemahaman yang berkembang secara terus-menerus tentang kemajuan akademik murid-muridnya agar ia bisa merencanakan pembelajaran sesuai dengan kemajuan tersebut.
Guru diharapkan dapat mengetahui di mana posisi murid-muridnya saat mereka akan belajar dan mengaitkan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Ini tentunya akan berbeda-beda untuk setiap murid, untuk setiap mata pelajaran, untuk setiap materi, dan bahkan untuk setiap waktu. Karena kondisi psikologis dan kemampuan seorang anak mungkin saja berbeda dari waktu ke waktu. Penilaian dalam hal ini akan berfungsi sebagai sebuah kompas yang mengarahkan dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi. Tomlinson dan Moon mengatakan bahwa penilaian adalah proses mengumpulkan, mensintesis, dan menafsirkan informasi di kelas untuk tujuan membantu pengambilan keputusan guru. Ini mencakup berbagai informasi yang membantu guru untuk memahami murid mereka, memantau proses belajar mengajar, dan membangun komunitas kelas yang efektif. Di dalam kelas, kita dapat memandang penilaian dalam 3 perspektif, yaitu assessment for learning, yaitu penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran, assessment of learning, yaitu penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran, dan yang ketiga adalah assessment as learning, penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini biasa disebut juga sebagai penilaian formatif. Dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi, penilaian formatif memegang peranan yang sangat penting, karena penilaian formatif ini bersifat memonitor proses pembelajaran dan dilakukan secara berkelanjutan serta konsisten, sehingga akan membantu guru untuk memantau pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan murid yang berkembang terkait dengan topik atau materi yang sedang dipelajari. Hasil dari penilaian ini akan menjadi sumber yang sangat berharga untuk mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid, sehingga lewat proses ini, guru akan dapat mengetahui bagaimana ia dapat melanjutkan proses pengajaran yang ia lakukan dan memaksimalkan peluang bagi tercapainya pertumbuhan dan kesuksesan pembelajaran. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang pertama adalah melakukan pemetaan kompetensi dasar apabila menggunakan kurikulum 2013. Yang kedua, menjabarkan indikator dari indikator sederhana sampai dengan indikator kompleks. Yang ketiga adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Yang keempat, melakukan analisis kebutuhan belajar murid dengan melakukan asesmen diagnostik yang meliputi aspek kognitif dan non-kognitif yang didasarkan pada 3 aspek kebutuhan murid, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Yang kelima, menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi, apakah akan melakukan diferensiasi konten, produk, ataupun proses. Yang keenam, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdiferensiasi dan mengimplementasikannya dalam pembelajaran di kelas. Yang ketujuh, melaksanakan penilaian, yaitu penilaian assessment for learning, assessment of learning, serta assessment as learning yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan murid. Yang kedelapan adalah menindaklanjuti hasil penilaian murid. Pertanyaan koneksi antar materi yang kedua yaitu adalah jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan aspek kesiapan murid, minat murid, dan profil belajar murid, sehingga guru dapat membuat serangkaian keputusan yang masuk akal atau common sense yang berorientasi pada kebutuhan murid dan menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Selain itu, dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru dapat menerapkan strategi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Apakah menerapkan diferensiasi konten, diferensiasi proses, atau diferensiasi produk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan murid.
Keterkaitan modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan modul 2.1 digambarkan sebagai berikut. Filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dalam modul 1.1 menjadi dasar pijakan bahwa pembelajaran yang dilakukan di sekolah harus berpihak pada murid. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang harus dicapai oleh nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak terdiri dari berpihak pada murid. Nilai guru penggerak yang harus diimplementasikan terdiri dari berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, serta inovatif. Sedangkan peran guru penggerak yang harus melekat pada diri saya sebagai calon guru penggerak terdiri dari menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach sebagai guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Nilai dan peran yang dijalankan oleh guru penggerak diharapkan mampu tertuang dalam rumusan visi. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian yang memiliki budaya positif dan melakukan proses perubahan, diperlukan sebuah pendekatan atau paradigma yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salah satu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan adalah inquiry apresiatif. Untuk menerapkan inquiry apresiatif dapat dilakukan melalui tahapan inquiry apresiatif yang disebut dengan bagja. Sekolah yang memiliki budaya positif akan menjadi tempat atau lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Karakteristik anak yang unik harus direspon oleh guru dengan keputusan yang masuk akal, yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Salah satu bentuk respon tersebut adalah dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan akhir dari keterkaitan antara filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif yang diwujudkan secara nyata dalam pembelajaran yang berpihak pada murid, diharapkan dapat mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, 2. Mandiri, 3. Bergotong royong, 4. Berkebinekaan global, 5. Bernalar kritis, 6. Kreatif, yang dijadikan acuan utama pada standar kompetensi lulusan. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf atas berbagai kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.